Selamat datang kembali. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Lagi liatin dokumen tebal, bisa jadi 200 halaman, dan kita yakin banget jawaban yang kita cari ada di situ. Tapi, pas kita coba CTRL-F, hasilnya nol besar, zong. Bikin frustasi kan? Ternyata, itu bukan salah kita loh. Itu emang batasan dari pencarian kata kunci biasa. Dan hari ini, kita bakal beresin masalah itu. Jadi kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa metode andalan kita selama bertahun-tahun ini sering banget ngecewain kita pas lagi butuh-butuhnya? Jawabannya ada di cara komputer memahami bahasa kita. Nah, contoh ini benar-benar nunjukin masalahnya. Di kiri ada teks resmi. Karyawan berhak mendapatkan kompensasi istirahat tahunan. Terus di kanan pertanyaan kita yang wajar banget. Berapa hari jatah cuti saya? Buat CTRL plus F, ini gagal total. Kenapa? Karena komputer cuma nyocokin huruf secara harfiah, bukan maknanya. Kata cuti dan kompensasi istirahat itu beda banget buat dia. Disinilah pencarian tradisional mentok. Saya asisten Muhammad Ishak, dan dalam sesi kali ini, kita akan sama-sama merancang solusi cerdas untuk masalah ini langsung dari nol. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita akan beralih dari sekedar nyocokin kata kunci ke sesuatu yang jauh lebih canggih, memahami makna. Caranya dengan membangun mesin pencari semantik. Ini adalah komponen R atau retrieval dalam arsitektur super canggih yang namanya RAG atau Retrieval Augmented Generation. Anggap aja kita lagi ngebangun pustakawan super pinter buat AI. Nah, hari ini kita fokus bangun si pustakawannya. Nanti di akhir sesi, kalian dijamin bisa melakukan 3 hal. Pertama, ngerti matematika keren di balik pencarian makna, namanya Cosine Similarity. Kedua, mengubah pertanyaan apapun jadi angka-angka vektor. Dan ketiga, ini yang paling seru. Kita bakal nulis skrip Python pakai NumPy buat narik dokumen yang relevan dalam sekejap mata. Sekarang, yuk kita bedah sihir di baliknya. Gimana caranya komputer bisa ngerti konteks dan makna? Semuanya berawal dari satu konsep inti yang penting banget. Aturan mainnya simple banget sebetulnya. Apel harus dibandingin dengan apel. Maksudnya, kita nggak bisa dong bandingin teks pertanyaan dari pengguna dengan database kita yang isinya angka-angka vektor. Jadi, langkah pertama yang krusial banget adalah mengubah pertanyaan pengguna itu jadi vektor juga. Pakai model yang sama persis dengan yang kita pakai buat bikin database-nya. Biar gampang kebayang, coba dibayangin kamu itu operator radar di kapal selam. Database dokumen kita itu ibarat ribuan titik hijau di layar radar. Pertanyaan kamu itu sinyal sonar yang kita tembakkan. Misi kita, cari titik hijau mana yang pantulannya paling kuat, yang paling dekat sama arah sonar kita. Nah, itulah dokumen yang paling relevan. Jadi, gimana sih radar ini ngukur kedekatan? Jawabannya ada di matematika yang elegan bernama cosinus similarity. Jadi gini, kita bukan ngukur jarak pakai penggaris, tapi kita ngukur arah. Kalau vektor pertanyaan kamu, si sinyal sonar, dan vektor dokumen, si titik hijau, menuju ke arah yang hampir sama, artinya sudut di antara keduanya kecil. Dan itu tandanya, maknanya mirip banget. Skornya bakal dekat ke angka 1. Jadi alur kerja lengkapnya kira-kira begini. Pertama, pengguna nanya sesuatu. Pertanyaannya langsung kita ubah jadi vektor. Terus kita muat semua vektor dokumen dari database. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Kita hitung cosine similarity antara vektor pertanyaan tadi dengan semua vektor di database serentak. Terakhir, tinggal kita urutkan hasilnya berdasarkan skor tertinggi dan tampilkan jawaban teratas ke pengguna. Simple kan? Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita kotorin tangan. Yuk kita tulis kode Python-nya dan kita hidupkan mesin pencari semantik kita. Oke, kita siapin dulu dapur kita. Seperti yang bisa kalian lihat, kita butuh beberapa alat utama. Ada pandas buat ngatur data, terus ada sentence transformer, ini otaknya yang bakal ngubah teks jadi angka. Dan yang paling penting, ada NumPy. Ini bakal jadi mesin hitung super cepat kita. Di sini, kita bikin fungsi cosine similarity kita sendiri dari nol. Poin kuncinya di sini adalah, kita nggak pakai for loop yang lemotnya minta ampun. Kalau pakai itu, bisa nunggu selamanya. Sebaliknya, kita manfaatin kekuatan NumPy buat ngerjain semua perhitungan sebagai satu operasi matriks raksasa. Inilah yang bikin kita bisa bandingin satu pertanyaan dengan puluhan ribu dokumen dalam sekejap. Sekarang, kita masuk ke fungsi utamanya. Proses spellnya dimulai dengan muat database kita dari file Parquet. Nah, data ini kan awalnya keluar sebagai daftar vektor yang kepisah-pisah, kayak titik-titik ini. Langkah paling penting selanjutnya, yang digambarin di sini, adalah pakai np.stack dari NumPy. Tugasnya itu buat nyatuin semua vektor yang terpisah tadi jadi satu matriks besar yang rapi. Ini krusial banget buat perhitungan super cepat nanti. Dan disinilah semuanya jadi satu.
kita panggil fungsi cosine similarity yang tadi kita buat dapetin skor untuk tiap dokumen. Dari situ gampang banget. Kita tinggal urutkan berdasarkan skor tertinggi dan, voila, kita sajikan jawaban yang paling relevan ke pengguna. Kodenya kelihatan simpel, tapi dampaknya luar biasa. Oke, mesinnya udah jadi. Sekarang, kita ngobrolin beberapa tips profesional dan jebakan-jebakan yang sering ditemuin di dunia nyata. Ini hal-hal yang sering banget dilewatin sama pemula. Pertama, soal performa. Nampa itu jago banget, tapi ada batasnya. Mungkin untuk sekitar 50.000 dokumen, oke lah. Tapi kalau datanya udah jutaan, perusahaan besar biasanya pakai alat khusus kayak Vice dari Meta atau Vector Database. Kedua, keamanan. Ini nggak bisa ditawar. Selalu bersihkan input dari pengguna buat mencegah serangan jahat kayak prompt injection. Cepat atau lambat, kalian pasti bakal ketemu error. Yang paling umum, value error, shapes not aligned. Pesan errornya kedengeran aneh, tapi penyebabnya hampir selalu cuma satu. Kalian pakai model yang beda waktu bikin database sama waktu nyari. Ingat aturan emas kita? Apple ke apple. Solusinya, ya pastiin kalian pakai model yang sama persis di kedua proses itu. Oke, mari kita tarik nafas sebentar dan kita rekap. Apa aja yang udah kita capai, sama kita intip sedikit kemana kita akan melangkah selanjutnya. Keren banget! Kalian baru aja ngebangun inti dari sistem pencarian modern, dari nol. Sistem retrieval atau komponen R kita sekarang udah berfungsi sempurna. Akhirnya kita bisa nemuin informasi berdasarkan makna, bukan lagi cuma terpaku sama ejaan kata yang kaku. Terus, abis ini ngapain? Nah, sekarang kan kita udah punya mesin pencari yang canggih. Dan dari sesi sebelumnya, kita juga udah punya otak AI. Misi selanjutnya adalah mengawinkan keduanya. Di sesi 9 nanti, kita akan bangun sistem RAG yang utuh, di mana mesin pencari kita ini bakal nyuapin informasi yang relevan ke si AI biar dia bisa ngasih jawaban yang pinter dan akurat. Apa yang baru aja kalian bangun hari ini benar-benar jadi inti dari AI modern. Jadi, ayo ambil ilmunya, teruslah belajar, dan jangan takut buat bereksperimen. Jangan malas membaca materi yang sudah diberikan dari dosen kalian demi masa depan dan keberlangsungan karir kalian nantinya.